Sahabat-sahabat pelita kasih, selamat pagi dan berkah dalam. Pagi ini kita akan bersama-sama mengawali hari dengan merenungkan butir-butir keutamaan yang ada di dalam pelita sabda kita hari ini, yang dikutip dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22, yang diberi judul tentang pengakuan Petrus, yang juga dikisahkan oleh penginjil Matius dan juga Markus. Inti dari kisah ini adalah, pertama-tama Tuhan bertanya kepada para murid, kata orang, siapakah aku ini? Setelah mendengar aneka macam jawaban, akhirnya Tuhan bertanya, menurut engkau, menurut kamu, siapakah aku ini? Dan Petrus dengan serta-merta menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi setelah itu kemudian Tuhan melanjutkannya dengan menyatakan penderitaannya kepada para murid, yang intinya adalah anak manusia akan ditolak oleh para tua-tua dan ahli Taurat, dan kemudian ia dihukum, dan kemudian ia akan mengalami kematian karena dibunuh dan wafat pada hari yang ketiga. Sahabat-sahabat pelita kasih, dimanapun Anda berada, kisah atau teks ini sudah sangat sering kita baca dan kita dengar, juga kita renungkan. Pertanyaan mengenai siapakah aku menurut kamu, menurut kita pun mungkin juga sering kita jadikan sebagai bahan permenungan. Pertanyaan itu menjadi pertanyaan abadi yang senantiasa harus kita jawab. Tetapi yang terpenting pada hari ini adalah jawaban itu bukan hanya berhenti di bibir atau keluar di mulut, tetapi jawaban itu harus bersumber dalam hati dan memang harus menyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, siapakah Tuhan menurut kita? Kalau misalnya kita menjawab, atau sahabat-sahabat pelita kasih menjawab bahwa Tuhan itu adalah sahabatku, pertanyaannya adalah bagaimana kita memperlakukan Tuhan sebagai sahabat itu? Jika Tuhan adalah tempat bersandar bagi saya untuk mengeluh dan mengadu, pertanyaannya apakah sungguh-sungguh kita juga memberikan waktu bagi Tuhan? Atau kita sering justru mengeluh dan mengadu ke banyak pihak atau juga banyak orang? Kalau kita mengatakan Tuhan adalah sumber kekuatanku, pertanyaannya adalah apakah betul-betul pengakuan itu sungguh-sungguh kita hayati di dalam hidup sehari-hari? Maka poinnya adalah pengakuan tidak cukup melalui bibir, melalui mulut, hanya pengungkapan, tetapi harus diwujudkan. Ungkapan iman penting, tetapi perwujudan iman juga lebih penting. Ungkapan iman harus dilengkapi dan disempurnakan di dalam perwujudan nyata. Sebagai Mesias, Tuhan memberikan kesaksian bagi para murid bahwa Mesias yang ia hayati bukanlah Mesias sebagai raja dunia yang banyak digambarkan atau dimengerti oleh orang-orang Yahudi, termasuk juga para rasul atau para murid. Tetapi Mesias yang menderita seperti yang tadi dikatakan, akan menderita, akan ditangkap, akan dibunuh, walaupun hari ketiga dia akan bangkit. Inilah sebuah konsekuensi dari pengakuan Yesus sebagai Mesias. Ia siap untuk menjadi pelayan, ia siap untuk menderita. Maka sebagai pengikut Yesus yang mengaku Yesus, entah sebagai apa menurut sahabat-sahabat semua, yang terpenting adalah dalam pengakuan itu apa yang kemudian harus kita lakukan. Dan Tuhan mencontohkan Mesias
adalah pelayan. Mesias siap menderita. Demikian juga sebagai pengikut Kristus. Kalau Tuhan itu sungguh kita akui sebagai Tuhan kita, sebagai sahabat kita, sebagai peneguh kita, tetapi kita juga harus mengikuti apa yang menjadi penghayatan hidup Tuhan. Siap untuk berjuang, siap bahkan juga untuk menderita demi sebuah perjuangan kebaikan, perjuangan cinta kasih, dan perjuangan iman. Mari kita awali hari ini dengan bersama-sama mohon agar Tuhan yang kita akui sebagai sumber iman juga dapat kita hayati, kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mencoba untuk setia terhadap tugas tanggung jawab pekerjaan kita. Kita mencoba untuk setia menjadi pelayan untuk siapapun yang siap, bahkan berjuang, bahkan juga mengorbankan tenaga, waktu, dan juga mungkin banyak hal. Mari kita jawab pertanyaan, siapakah Tuhan menurut sahabat-sahabat? Siapakah Tuhan menurut aku? Dan kita jawab bukan dengan kata-kata, dengan ungkapan, tetapi melalui perwujudan dan sikap hidup kita sehari-hari. Selamat mengawali hari ini, dan semoga sabda ini boleh menjadi peneguh, pemacu dan pemicu kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang teguh dan tegar di dalam beriman, kendati pun harus mengalami banyak perjuangan. Saya Romo Stefanus Istotor Harjo PR dari Paroki Santo Kristoforus Banyu Temumpang di Sawangan, Magelang, mengucapkan selamat memulai aktivitas kita dan berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Berkah dalam.